saat ini Anda sedang menyaksikan BPSDM Update bersama saya, Evi Nur Afiah. Setelah menunggu lebih dari setahun, BPSDM Kementerian Dalam Negeri akan segera meluncing sistem aplikasi terpadu berbasis cloud. Aplikasi yang tengah disosialisasikan kepada internal BPSDM Kementerian Dalam Negeri ini merupakan wujud transformasi digital untuk pengembangan sumber daya manusia dalam percepatan dan mempermudah kinerja para aparatur. Sosialisasi sistem pengembangan kompetensi dan sertifikasi berbasis cloud berlangsung pada hari Selasa 18 Januari 2022 lalu, bertempat di Gedung F Lantai 3 BPSDM Kemendagri. Kepala BPSDM Kemendagri Teguh Setiabudi dalam sambutannya mengatakan, pengembangan sistem ini menjadi salah satu terobosan dan titik tolak dalam pelayanan pengembangan kompetensi bagi ASN lingkup Kemendagri dan pemerintah daerah. Karena ini adalah sistem informasi yang sungguh sangat bagus, sangat komprehensif, menyangkut dari A sampai Z, mulai dari analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, registrasi online, kemudian juga ada sertifikat, ada LMS, ada KMS, sampai kepada juga monitoring evaluasinya. Itu luar biasa, termasuk juga ada uji kompetensinya. Jadi ini adalah sistem informasi yang bagus. Terdapat beberapa konten pada aplikasi cloud yang sudah melalui tahap final ini. Di antaranya adalah konten modul, video, dan juga kuis di setiap tahapannya. Sistem aplikasi berbasis cloud tersebut dapat diakses dan dipahami secara mudah, bersifat umum, terbuka, serta fleksibel, sehingga diharapkan bisa meningkatkan kapasitas ASN baik secara pengetahuan maupun kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi. Aplikasi berbasis cloud adalah salah satu bentuk kolaborasi dan sinergi antara Kemendagri dan Kemenkominfo dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program nasional sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemirsa, Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil tengah mencanangkan program Satu Data Indonesia, sebuah sistem pengumpulan data masyarakat Indonesia melalui inovasi berupa KTP digital. Hal ini mengacu pada Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dirjen Dukcapil Profesor Zudan Arif Fakrullah mengatakan penerapan KTP digital merupakan pengembangan KTP elektronik yang bersifat fisik beralih ke digital. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik yang lebih aman. Saat ini pemerintah sedang mengembangkan program identitas digital, atau kita bisa menyebut dengan KTPL digital. Nah, program ini merupakan pengembangan dari KTP elektronik. Jadi pemerintah dalam beberapa tahun ke depan, 5-7 tahun ke depan, menggunakan dua model. KTPL-nya berjalan, ke identitas digitalnya yang diletakkan di handphone juga berjalan. Cara kerja dan pembuatan KTP digital sama persis dengan pembukaan rekening bank online melalui smartphone. KTP digital nantinya disimpan di smartphone atau ponsel pintar masing-masing penduduk dalam bentuk foto KTP elektronik dan QR Code. Penerapan KTP digital sedang dilakukan kepada internal Dukcapil yang ada di kabupaten atau kota. Selanjutnya akan diterapkan secara bertahap kepada masyarakat luas. Dari sisi legalitas ataupun dari sisi hukum, KTPL yang sekarang KTP elektronik dan KTP dalam bentuk digital sama-sama kekuatan hukumnya. Berita selanjutnya pemirsa, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri melakukan kunjungan kerja ke BNI Corporate University. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk melihat lebih jauh bagaimana implementasi Korpu yang tengah diterapkan di BNI. Demi memperkaya pengetahuan lebih dalam mengenal Korpu secara umum, BPSDM Kemendagri mencanangkan program Korpu atau Corporate University, sebuah sistem, entitas, dan strategi pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur yang mengedepankan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan fleksibilitas dan aksesibilitas dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap perilaku aparatur negara. Kunjungan lapangan yang dilaksanakan pada Jumat 21 Januari 2022 lalu tersebut dihadiri oleh Sekretaris BPSDM Kemendagri, Endang Tri Setiasi, diikuti jajaran pejabat fungsional BPSDM Kemendagri. Kami kesini itu ingin melihat bagaimana Korpu di BNI ini dibangun, visi misinya apa, kemudian bagaimana implementasi dari pengembangan sumber daya aparatur
BNI, lingkup BNI. Dan kenapa kami belajar di sini? Kami belajar di mana saja yang sudah memiliki Korpu. Karena kami sudah memiliki satu kendaraan, ada super app yang kami punya, dan kami ingin mengoperasionalkan secara tepat sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi PNS Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Dari hasil kunjungan tersebut, Endang mengaku bahwa BNI Korpu telah berhasil menunjukkan visi, misi, strategi, inovasi, dan konsistensi dalam praktek operasionalisasi pengembangan kompetensi pegawai BNI. Hal ini bisa dijadikan contoh untuk pengembangan program Corporate University di lingkungan BPSDM Kemendagri. Pemirsa, meski pandemi COVID-19 sudah melandai, selalu waspada dan tetap patuhi protokol COVID-19. Sekian BPSDM Update kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.